Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bocah 8 tahun di Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan tewas tenggelam di Sungai Padang. Komplotan pencuri spesialis di pasar tradisional dibekuk Polres Toba. Nelayan udang asinan di Kabupaten Deli Serdang kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Bocah 8 tahun di Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan tewas tenggelam di Sungai Padang pada Senin lalu. Korban diketahui hanyut saat bermain dengan temannya di aliran Sungai Padang. Bocah 8 tahun ini bernama Juli Antonius Harianja, warga Dusun Barisan Panjang, Desa Gelamsai Sarimah, Kabupaten Serdang Bedagai yang tenggelam pada Sabtu lalu. Korban tenggelam saat asyik bermain di aliran Sungai Padang dekat rumahnya bersama 5 temannya. Setelah 3 hari dilakukan pencarian, tubuh korban ditemukan oleh salah satu warga yang sedang mencari cacing untuk makanan ikan miliknya. Warga tersebut kemudian memanggil warga lainnya bahwa ada mayat mengambang terbawa arus sungai. Mayat korban langsung dievakuasi menggunakan sampan milik warga dan diserahkan ke pihak keluarga korban. Jarak penemuan mayat dari tempat kejadian diperkirakan kurang lebih 500 meter. Penjumpaan mayat tadi kami di Tangkahan Desa Gilam Sungai Baru, timbulnya jarak 200 meter dari tempat berdiri kami. Terus ditengok kawan pakai sampan kecil, diperhatikan, kusuruhlah sama yang menyerempet itu, perhatikan dulu atau doronglah ke pinggir biar kita masukkan ke bot. Nah, sampailah diserempet mayat ini dibuka rumah menantuku. Setelah kami suruhlah kawan kami guni plastik, saya masukkan dia ke dalam sampan, terus kami bawa kemari. Korban merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Sorpalas Roha Harianja dan Ernita Boru Lumban Raja. Telah ditemukan oleh seorang warga yang sedang beraktivitas di Sungai Sarimah. Orang yang menemukan tersebut melihat mayat tersebut sudah mulai mengapung dan sudah mulai bergerak arah ke hilir. Atas penemuan tersebut, laki-laki tersebut memberitahukan ke masyarakat dan langsung masyarakat bersama-sama mengangkat mayat tersebut dari sungai dan sekarang sudah berada di kediaman orang tuanya. Para orang tua diimbau agar menjaga anaknya masing-masing agar tidak bermain di sungai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Terbawa arus Sungai Padang di Desa. Komplotan pencuri spesialis di pasar tradisional dibekuk Polres Toba. Ke-6 pelaku telah berpindah-pindah tempat operasi di wilayah Sumatera Utara. Ke-6 pelaku berinisial RT, W, HT, DT, BB, dan LT menjalankan operasinya di pasar tradisional Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Jumat lalu. Dalam mencuri barang-barang milik pedagang, masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing, seperti mengamati korban, mengambil barang korban, dan memasukkan hasil curiannya ke dalam keranjang belanja, lalu para korban kabur dengan menggunakan mobil minibus. Dari ke-6 pelaku, polisi menyita barang-barang hasil curian dan sejumlah uang. Komplotan ini terciduk setelah polisi melakukan pengintaian dan mengejar para pelaku usai mencuri. Modusnya istilahnya modus ya pura-pura belanja. Orang itu ada alat ini alat mereka, keranjang. Nah, jadi seakan orang itu belanja, pergi ke pajak, jadi masing-masing punya peranan. Ada satu peranannya eksekutor, istilahnya bicara sama tukang jualan. Nah, satu lagi ada mantau melihat di mana ada dompet, ada apa. Nah, sehingga kalau ada dapat barang curian dimasukkan kemari Pak, ke keranjang. Ditutup nanti pakai sain. Pencurian oleh komplotan ini adalah yang pertama kalinya di Kabupaten Toba. Sebelumnya mereka beroperasi di pasar-pasar tradisional Kota Medan.
Atas perbuatannya, keenam pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. 2 orang kawanan maling membawa kabur uang dalam kotak infak di Masjid Al-Bayan, Kota Medan. Modusnya, pelaku berpura-pura mengambil wudhu dan hendak sholat untuk mengelabui aksinya. 2 orang pencuri uang dalam kotak infak terekam kamera pengawas Masjid Al-Bayan di Jalan Gurila, Kota Medan. Peristiwa ini terjadi pada awal September 2023. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi tugas. Seorang pelaku berjaga di sepeda motor, sementara seorang lainnya bertugas sebagai eksekutor. Memanfaatkan situasi sepi di pagi hari, pelaku terlebih dahulu berkeliling area masjid untuk memastikan situasi aman. Ia pun sempat berpura-pura mengambil air wudhu dan hendak melaksanakan sholat. Setelah masuk ke dalam area masjid yang kosong, pelaku langsung merusak gembok kotak infak menggunakan obeng. Tak butuh waktu lama, pelaku kemudian mengeluarkan plastik yang dibawanya dan memindahkan uang. Itu datang dia kemari, duduk-duduk dia di samping kotak infak, dipantau-pantau yang orang lain. Habis itu kebetulan kotak infak kita ini gemboknya cuma satu. Dibobol yang satu ini, duduk lagi dia. Mungkin mencari timing yang pas untuk membuka kotaknya. Habis duduk dia, diambilnya plastik kantongan kresek itu, bukanya diambilnya semua. Dari jam 6.26 dia mulai kerja sampai jam 6.29 cabutlah orang itu. Terkait peristiwa pencurian ini, pengurus masjid sudah membuat laporan ke polisi dan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tinggi permintaan darah di wilayah Sumatera Utara. Palmera Indonesia menjemput bola untuk menggelar donor darah di Kabupaten Deli Serdang. Ratusan karyawan dan warga sekitar mendonorkan darahnya di salah satu perusahaan swasta di Jalan Seblume, Desa Dalus 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan donor darah ini untuk mencukupi pasokan darah di wilayah Sumatera Utara yang mencapai 2.000 sampai dengan 6.000 kantong tiap bulannya. Saat ini mulai banyak ya antusias masyarakat, karena banyak masyarakat sekarang mulai sadar bahwasannya pentingnya donor darah dan untuk kesehatan tubuhnya sendiri juga. Pihak perusahaan menyebutkan kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya donor darah. Kebutuhan darah di kota kita, di Sumatera Utara, khususnya kota Deli Serdang atau Medan, sangat banyak. Sehingga kita dengan memberikan setetes darah kita bisa menyelamatkan juta jiwa. Harapannya Pak? Harapannya ke depan kami ingin kegiatan ini lebih sering, sangat kontinu, kita lakukan 3 bulan sekali ya dengan bekerja sama dengan kepala desa. Jadi masyarakat juga teredukasi. Dalam bakti sosial ini ada sebanyak 150 orang dari karyawan dan warga sekitar yang mendaftar untuk mendonorkan darahnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.